Kemudian, tata cara kita menyelamatkan diri ketika terjadi bencana banjir. Kita berlari jangan sampai berlawanan dengan datangnya air. Kita harus berlari jangan sampai berlawanan dengan arus air. Satu. Yang kedua kali, kita mencari menyelamatkan diri di mana ada dataran yang lebih tinggi ketika terjadi bencana banjir. Itu cara kita menyelamatkan diri. Gimana caranya kita menyelamatkan keluarga? Sebelum kita bisa menyelamatkan diri dulu, jangan sampai ada niat di dalam hati untuk menyelamatkan keluarga. Karena apa? Kalau diri kita saja tidak bisa selamat, gimana kita mau menyelamatkan anak dan keluarga kita? Jadi kita harus lari di dataran yang tempatnya itu lebih tinggi, yang tidak berlawanan dengan air. Karena kalau kita melawan air, nanti kita akan membawa air. Maka kita larinya di arah yang mana kita tidak melawan air. Terus apabila kita ingin menolong keluarga, supaya harus menolong keluarga di dataran yang banjir itu, harus memakai tali atau tambang. Satu. Yang kedua kali, yakin bahwa kita bisa menolong. Jadi kalau kita tidak bisa berenang, tidak pernah sekolah, menangani konseling pasca bencana, ya jangan sampai kita menolong orang lain. Pastikan dulu kita bisa selamat, baru kita menyelamatkan orang lain. Itu kalau banjir. Jadi jangan sampai kita sendiri tidak pernah punya ilmu, tidak pernah sekolah, kemudian kita berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Nanti yang kita selamatkan selamat, malah diri kita itu nanti terbawa air. Itu apabila terjadi bencana banjir. Kemudian apabila terjadi angin puting beliung. Apabila terjadi angin puting beliung, kita keluar dari rumah, cari di dataran yang tidak ada pohon, yang tempatnya luas di lapangan. Diperkirakan kalau kita lari di situ tidak ada pohon tumbang yang menimpa kita, tidak ada dinding yang tumbang menimpa kita, tidak ada sesuatu hal benda yang menimpa diri kita. Itu tidak terjadi angin puting beliung. Tata cara menyelamatkan diri seperti itu. Kemudian apabila terjadi gempa bumi, kalau terjadi gempa bumi, kita tidak perlu keluar dari rumah. Tata cara menyelamatkan diri. Gimana cara menyelamatkan diri? Kalau di dalam kamar ada dipan yang kuat, kita cukup sembunyi di bawah kolong dipan itu. Anak dan keluarganya dibawa masuk situ, karena dipan itu otomatis yang namanya dipan itu pertama pendek, kedua kali kayunya kuat. Apabila nanti terjadi kayu jatuh dari atas ke bawah, paling tidak kepala kita itu terlindungi dari dipan itu tadi. Terus diusahakan ketika kita masuk ke kolong itu jangan sampai tengkurap, kita harus melumah. Jangan sampai tengkurap, harus melumah. Jadi kalau ada sesuatu hal yang mau menimpa, kita tahu kalau kita tengkur nanti malah otak kita tertimpa sesuatu benda yang bisa membahayakan kita. Itu apabila terjadi gempa bumi. Kemudian apabila kita terjadi tsunami. Nah, tsunami itu biasanya akan terjadi tsunami itu ada tanda-tanda dulu. Ada tanda-tanda dulu. Tanda yang pertama apabila mau terjadi tsunami itu pertama laut itu surut. Surut hingga sampai sekian derajat surutnya. Sehingga ikan itu pada keluar. Itu apabila akan terjadi. Nanti setelah itu mungkin ada bunyi menderu. Itu akan terjadi tsunami. Yang pertama ada bunyi, yang kedua kali itu air itu surut. Itu apabila ada terjadi tsunami. Nah, ketika itu terjadi, supaya cepat lari menyelamatkan diri di dataran yang tinggi. Diperkirakan apabila tsunami itu datang, gunung yang kita datangi tidak terjangkau dengan air. Itu cara-caranya ketika terjadi menyelamatkan. Kedua, terjadi kebakaran. Apabila rumah kita terjadi kebakaran, kita keluar pintu dari arah yang tidak berlawanan dengan angin. Kita pastikan kalau kita mau keluar nih, kalau mau keluar dari kamar, mau keluar ke ruangan. Jadi tangan kita harus sentuh bagian pintu, tapi nyentuhnya tidak boleh dengan telapak tangan, tapi nyentuhnya harus dengan punggung tangan. Kenapa? Kalau kita sentuh dengan bagian telapak tangan, kalau nanti di sebelah itu ada api, tangan kita akan terkelupas. Sehingga kita tidak bisa memegang, sehingga kita sulit untuk mengeluarkan dan menyelamatkan diri. Tapi kalau di atasnya,
Terus ketika kita tempelkan kita panas, berarti pintu tidak boleh kita buka, berarti di sebelah kita itu adalah api. Berarti kita harus mencari jalan keluar dari yang tidak berlawanan dengan api itu tadi. Kita pastikan bahwa api itu tidak ada di depan kita, maka buka. Kenapa? Jangan dulu dibuka, karena pintu kalau sudah dibuka, itu api itu akan menyambar ketika pintu dibuka. Makanya kita pastikan dulu ada api dan tidak. Kalau memang tidak, baru kita buka. Terus rumah, diusahakan rumah apabila kita tidur, kunci jangan dicabut dari pintu. Kenapa? Kalau kunci itu dicabut kemudian disimpan, kemudian terjadi kebakaran, kita nggak bisa keluar, entah kunci itu tersimpan di mana. Maka dari itu jamaah itu harus tahu dan mengetahui, karena yang namanya bencana itu bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan gimana keadaannya itu bisa menimpa kita. Makanya kita sebagai warga jamaah ya supaya harus hati-hati dengan bencana. Bencana itu adalah benda Allah yang tidak bisa kita minta dan tidak bisa kita tolak. Semoga ilmu ini nanti bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.